Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupertus Masenbaji akan menjabarkan sedikit tentang materi penentuan harga suatu produksi di mata kuliah Ekonomi Mikro. Yang pertama, penetapan harga dan penggunaan faktor produksi. Secara garis besar, harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Hal pertama yang dilakukan untuk memperoleh kurva permintaan faktor produksi adalah menurunkan salah satu kurva permintaan perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor produksi yang digunakan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memaksimasi keuntungan dengan kombinasi faktor produksi dengan biaya terendah. Sebuah perusahaan harus bekerja di tingkat output dengan kombinasi faktor produksi dan biaya yang paling rendah. Dengan rumusnya sebagai berikut. MPA per PA sama dengan MPB per PB sama dengan 1 per MCX sama dengan 1 per PX. Di mana MP adalah produk marginal, P adalah harga, MC adalah biaya, MC adalah biaya marginal, A dan B adalah produksi, serta X adalah koordinator titik. Yang kedua, kurva permintaan perusahaan untuk suatu variabel. Untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan harus menggunakan faktor produksi hanya selama penjualan output melebihi biaya tambahan dari penggunaan input. Ada dua rumus yang mencakup faktor produksi ini. Yang pertama, jika A merupakan satu-satunya faktor produksi, maka rumusnya sebagai berikut. MRPA sama dengan MPA kali MRX. Di mana pendapat tambahan atau penerimaan marginal produk faktor produksi A dalam kurung MRPA akan diperoleh dari produk marginal dan faktor produksi A dalam kurung MPA dikali penerimaan marginal perusahaan dalam kurung MRX. Yang kedua, jika perusahaan adalah persaingan sempurna di pasar produk, maka dirumuskan sebagai berikut. MRX sama dengan PX, MRPA sama dengan MVPA, VMPA sama dengan MPA, kali PX sama dengan MRPA. Di mana MVPA sama dengan nilai produk marginal dari faktor produksi A. Maka banyak unit faktor produksi A yang digunakan MPA dan MRPA pemerintahan perusahaan untuk faktor produksi A. Yang ketiga, kurva permintaan perusahaan untuk satu dari beberapa faktor produksi variabel. Perubahan harga salah satu produksi dapat mempengaruhi permintaan faktor produksi variabel lainnya. MRA bukan lagi kurva permintaan perusahaan untuk faktor produksi A. Hal ini mempengaruhi faktor harga produksi A yang menghasilkan perubahan dalam jumlah penggunaan faktor produksi variabel lainnya sesuai dengan harga produksi variabel tersebut. Dengan perubahan demikian, seluruh kurva MRPA perusahaan bergeser. Serta faktor produksi A yang diminta perusahaan pada berbagai tingkat harga produksi A akan ditentukan oleh kurva MRPA yang berbeda. Yang keempat, kurva permintaan pasar untuk faktor produksi. Bagaimanapun juga, faktor produksi layaknya seperti tenaga buruh yang selalu dibutuhkan perusahaan di berbagai bidang. Untuk itu, demi mendapatkan jumlah kurva permintaan untuk tenaga buruh, kita harus menentukan permintaan secara horizontal. Langkah pertamanya adalah menentukan permintaan industri dengan memperhitungkan fakta bahwa tingkat produk dan harga produk yang dihasilkan sebuah perusahaan berubah disebabkan faktor produksi yang berubah. Langkah keduanya, lebih mudah menambah kurva permintaan industri untuk tenaga kerja agar memperoleh sebuah kurva permintaan pasar. Yang kelima, kurva penawaran pasar untuk faktor produksi. Sebuah perusahaan dapat membeli sebanyak apapun jumlah faktor produksi yang diinginkan pada tingkat harga yang tetap ketika pasar faktor produksi memasuki persaingan yang sempurna. Dikarenakan perusahaan hanyalah bagian kecil dari sebuah pasar dan tidak dapat mempengaruhi perubahan harga. Perubahan harga kurva penawaran pasar atas satu faktor produksi diperoleh secara langsung dengan penjualan horizontal kurva penawaran dari individu pemasok faktor produksi tersebut. Yang keenam, penetapan harga dan tingkat penggunaan faktor produksi. Perpotongan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar sebuah faktor produksi dapat menentukan harga equilibrium
faktor produksi, dan jumlah faktor produksi yang digunakan pada pasar faktor produksi dengan persaingan sempurna. Yang terakhir, sewa dan sewa semu. Ketika membahas pasar produk dalam jangka panjang, konsep sewa dapat bantu menjelaskan bagaimana faktor produksi bekerja. Kita mendefinisikan sewa adalah pembayaran bagi penggunaan faktor produksi melebihi dan di atas minimum yang dibutuhkan untuk mendorong munculnya penawaran faktor produksi. Sewa juga hanya akan terjadi ketika kurva penawaran berbentuk inelastis dan akan bernilai nol jika kurva penawaran berbentuk elastis sempurna. Sedangkan sewa semu adalah pembayaran yang tidak perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mendorong terciptanya faktor produksi. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.